Ranting Ibnu IPPNU Desa Sadang dan rekan-rekan kita semua yang hadir pada acara pagi hari ini, yaitu seminar dan pelatihan pengembangan soft skill dan public speaking dalam rangka anniversary Ranting Desa Sadang yang ke-1 tahun. Saya di sini selaku moderator akan membimbing acara pada pagi hari ini. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kepada Rekanita Zurika selaku pemantik acara pada pagi hari ini saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk mengikuti acara seminar public speaking yang diadakan oleh pimpinan Ranting Ibnu IPPNU Desa Sadang dalam rangka anniversary yang ke-1 tahun. Yang pertama pastinya saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk rekan dan rekanita karena sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebenarnya ada yang jauh lebih pantas daripada saya, ada yang ilmunya lebih banyak daripada saya. Untuk itu pada pagi hari ini jangan menganggap saya ini pemateri yang mungkin wawasannya jauh-jauh lebih luas, karena kita juga seumuran. Jadi saya maunya pada pagi hari ini obrolan kita saya kemas seperti sharing pada umumnya. Jadi kita nanti ngobrol, kemudian tanya jawab, kita belajar bersama. Apa yang kita tidak ketahui nantinya akan kita ketahui sama-sama, dan apa yang perlu didiskusikan nantinya juga bisa kita diskusikan sama-sama. Setuju kota kira-kira? Setuju. Nggak apa-apa yang datang sedikit, nggak apa-apa. Yang penting semuanya bisa mengikuti dengan baik. Temanya apa, Mbak? Nggak dibacakan temanya untuk pagi hari ini. Temanya tadi saya baca itu apa Mas Zanin kalau nggak salah? Apa? Lihat dulu. Ada temanya apa? Explore your mind. Explore your mind, improve your skill, and be a good speaker. Tepuk tangan. Artinya apa Mbak? Saya juga nggak tahu artinya apa. Explore your mind. Kita kupas satu-satu ya, karena kalau kita berbicara tentang public speaking, saya nggak akan berbicara tentang teknis dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau kupas adalah lebih ke persiapan mental gitu. Karena sebenarnya saya percaya kalau misalnya semua anak, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Nek misalnya contoh kecil, ada anak disuruh maju nggak mau Mbak, saya nggak bisa. Itu bukan alasan. Sebenarnya semuanya itu bisa, cuma kemauan dari diri kita sendiri itu mau atau enggak. Terlebih lagi mentalnya bisa apa enggak. Jadi untuk hari ini yang mau saya tekankan adalah mental teman-teman atau rekan dan rekan kita di sini. Kalau sebenarnya berbicara di depan banyak orang itu enggak semenakutkan itu. Lagian ya wong sing dijak omongi gak nyokot rek. Jadi bukan teknisnya, kalau teknis itu masih bisa dipelajari, tapi untuk membentuk mental dan kebenaran
Yang pertama tadi yaitu explore your mind. Jadi dari kata explore, ada yang tahu artinya? Sudah. Apa? Explorer. Kok aja dulu artinya explore apa? Kalau misalnya dari yang dari ranting nggak tahu, mungkin dari yang ketua IPPNU Kecamatan Jatirogo. Mbak, ini apa Mbak? Explore itu menjelajah. Menjelajah, menjelajahi mind, jadi menjelajahi pikiran. Improve your skill. Jadi sebenarnya sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap anak, setiap orang itu punya skillnya sendiri, punya bakat. Tergantung itu bisa diasah apa enggak. Jadi kalau saya mengibaratkan bakat seseorang itu seperti pisau, semakin dia diasah maka dia akan semakin tajam. Tapi semakin dia dibiarkan begitu saja, maka akan menjadi tumpul dan bisa-bisa karatan. Makanya tidak ada alasan kalau misalnya setiap anak itu nggak bisa. Semuanya bisa, tergantung kemauan dari diri kita sendiri, mau atau tidak, mau mengasah atau tidak. Di samping itu, ini berkaitan juga dengan organisasi, baik itu di ranting maupun di tingkat PAC ya. Public speaking itu salah satu hal yang menurut saya salah satu modal utamanya kita. Karena pastinya setiap tahun kita ada regenerasi. Nah, kalau kita mau merekrut teman-teman yang ada di luar sana, kalau kita tidak dibekali dengan public speaking yang baik, nantinya pasti akan ada salah persepsi dan lain sebagainya. Jadi nantinya bukan hanya anak itu aja yang harus ngomong, tapi saya berharap semuanya, baik itu baik di ranting maupun di PAC, juga bisa berbicara yang baik. Kemudian nantinya untuk proses perekrutan dan lain sebagainya pastinya juga akan berjalan dengan baik. Nanti ada sesi tanya jawabnya ini. Dan saya juga nanti berharap kalau pada saat sesi tanya jawab yang tanya bukan hanya anak itu aja, tapi saya juga mau ada wajah-wajah baru yang memberanikan dirinya untuk mau bertanya. Dimulai dari hal yang kecil saja. Sekarang saya mau tanya, mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau misalnya panjenengan semuanya yang ada di sini disuruh maju ke depan, entah itu mempresentasikan sesuatu, dredeg gak? Nggak tahu. Yang jawab nggak tahu siapa itu? Kenapa kau nggak tahu? Kan nggak tahu apa namanya, kita materinya ada. Iya, ngamuk mas materinya. Maju aja dulu, dredeg gak? Tergantung lawannya juga. Tergantung lawannya. Nggak ada lawannya. Saya mau mempresentasikan sesuatu. Maksudnya tergantung audiensnya. Oh, audiensnya, skala kecil atau skala besar. Tapi saya yakin mungkin 90% pasti dredeg apa meneh nek dikon nyekel mic. Lah iki mic iki wis koyo pitakon kubur. Wis gak ono sing gelem nyekel, sekali nyekel wis mesti gemeteran. Nah, mindset itu harus dirubah. Jadi berbicara di depan banyak orang itu nggak semenakutkan itu. Pastinya tapi juga harus sesuai dengan prosedur berbicara yang baik itu seperti apa. Ya. Jadi poin pertama yang diambil pada sesi kali ini adalah keberanian, keberanian untuk maju ke depan. Dan dulu pada saat saya menyampaikan materi, pernah juga waktu ngobrol inspirasi, saya pernah cerita, saya punya guru yang seharusnya juga beliau mengisi public speaking juga, tapi karena ada satu hal yang lain dibatalkan, jadi cuma saya yang jadi pemantik. Namanya Ustadz Rifan. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah kenal. Beliau ini salah satu guru di MA Salafiyah dan public speakingnya bagus sekali. Beliau pernah berkata kepada saya, kalau kamu belum ada konsep, paling enggak gambaran di otak
kamu, kalau kamu disuruh maju ke depan, berbicara di depan banyak orang, jangan pernah berani. Maksudnya gimana? Yaitu tadi, selain keberanian yang memang harus ada dalam diri kita, yang pertama kali harus dipersiapkan yaitu pastinya konsep. Kira-kira aku ini ngarep-arep ngomong opo, atau paling enggak kalau teman-teman mungkin ada di suatu acara sudah di konsep, Mbak, nanti temanya ini ya, paling enggak itu di reng-rengan itu sudah ada. Nah, saya juga mau cerita juga, sebenarnya itu saya dihubungi untuk jadi pemateri ini sudah jauh-jauh hari, tapi memang karena kesibukan saya kan siang kerja dan lain sebagainya. Tadi malam saya habis dari Tuban pulang jam 8, capek banget, langsung tidur, habis sholat langsung tidur. Saya nggak tahu pagi ini tuh harus ngomong apa, bahas apa gitu, dan nggak saya catat sama sekali. Tapi paling tidak di otak saya sudah ada alurnya. Nanti awalnya akan seperti ini, kemudian kayak gini, kemudian sesinya seperti ini. Itu adalah gambaran atau contoh kecil, konsepan kecil. Jadi untuk teman-teman di sini yang pertama kali dilakukan adalah itu. Tadi sudah mengenai keberanian, kemudian yaitu konsep yang akan dibicarakan, konsep yang akan diutarakan. Kalau teman-teman di sini atau rekan dan rekan kita di sini belum punya konsep sama sekali, yo pastinya nih harap yo mau arek ngomong, aku pengen ngomong apa yo, gak ngerti ngomong apa. Akhirnya dia meneng, akhirnya isinan dewi. Jadi paling enggak kita tuh sudah tahu alurnya itu akan seperti apa dan yang kita bicarakan itu seperti apa. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Belum? Gimana Mas? Lanjut awal. Aku ngomong apa ya Mas? Ada yang baru datang? Ya. Jadi itu mental dulu dibentuk. Kalau mentalnya sudah baik, pastinya juga nanti juga bisa. Karena kembali lagi paling gak itu gini loh. Sebenarnya tujuan kita ngadain acara ini tuh apa sih? Paling gak ini nanti sampean kalau ditanya sama orang tuanya, sampean melu IPNU IPPNU oleh opo? Syukur-syukur dari acara ini mindset kalian sudah berubah. Mungkin kalian bisa jadi lebih berani berbicara di banyak orang. Terus nanti orang-orang terdekat kalian menyadari perubahan kalian, pasti senang. Oh, ternyata anakku ini melu IPNU IPPNU enek gunane. Oh, ternyata sejak ikut IPNU IPPNU banyak perubahan positif yang terjadi. Pastinya kan hal itu jadi bermanfaat untuk kedepannya. Nah, kemudian setelah konsep yang ketiga, yang pertama yaitu mengenai keberanian, yang kedua yaitu mengenai konsep yang sudah terpikirkan, yang ketiga yaitu cara berbicara di depan banyak orang. Mohon maaf kalau saya pribadi saran, kalau jenengan sedaya di sini berbicara di depan banyak orang, usahakan untuk menatap orangnya. Itu salah satu sopan santun yang paling simpel, menatap orangnya. Nek misalnya sampean diajak omong sama orang lain, tapi sampean ngadepnya di arah lain, pastinya yang diajak bicara atau lawan bicaranya itu tersinggung. Mbak, Udi tuh Mbak mau ngasih uang sama lagi ya? Nggak apa-apa. Itu salah satu hal untuk melatih keberanian kalian semua. Jadi hal pertama yang harus dilakukan ketika berbicara di depan banyak orang, yaitu menatap matanya sebagai rasa hormat kita terhadap lawan bicara kita. Seperti saya di depan ini, semuanya saya lihat semua. Itu seperti rasa saya menghargai untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu balik lagi mengingat konsep-konsep yang ada di pikiran kita. Pertama,
yang mau saya sampaikan itu apa, kemudian yang kedua apa, yang ketiga apa, dan yang paling penting lagi yaitu untuk selalu bersikap tenang. Walaupun saya yakin gak akan semuanya bisa seperti itu, dredeg, cemas, takut, itu hal biasa. Tapi bagaimana caranya untuk teman-teman di sini bisa mengendalikan itu? Kalau teman-teman di sini bisa mengendalikan itu, saya yakin nantinya apa yang panjenengan bicarakan di depan audiens akan berjalan dengan lancar. Nah, sekarang saya mau ambil contoh. Mas, namanya siapa? Maju ke depan, sampaikan pesan-kesannya ikut acara ini. Masuk frame, semacam ganteng. Cek. Oke, pesan dan kesan gitu. Oke, pesan dan kesan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini seneng Arab itu orang Kristen ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini saya ingin menyampaikan pesan dan kesan saya bukan selama sih, setengah jam mengikuti acara ini. Ya, acara ini adalah pesan saya yang pertama. Kesan dulu deh. Kesannya itu acara ini adalah acara yang bagus di mana kita bisa melatih public speaking kita dengan baik, sehingga bagi rekan dan rekan kita itu dan PPR dapat mengembangkan lagi public speakingnya hingga mereka bisa sadar gitu gimana sih cara berkomunikasi di depan umum yang baik. Setelah itu untuk pesannya mungkin kita tahu sendiri banyak rekan-rekan kita yang di hari Minggu menghabiskan waktunya untuk tidur. Jadi mungkin untuk pemberian waktu jam 8 saya kira terlalu pagi. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk rekan siapa? Oleh ngomong buku enak saya salah HP. Kita ambil pengalaman Mas. Ya, itu tadi contoh. Saya ambil contoh karena saya Masnya memang sudah kelihatannya sudah banyak pengalamannya, mungkin di sekolahnya sudah ikut entah itu ikut retorika ya, OSIS, cek OSIS ya, ikut organisasi itu juga salah satu bentuk melatih diri kita. Kalau saya dulu pengalaman di sekolah itu ikut retorika, jadi retorika itu juga bukan hanya melatih public speaking tapi juga cara-cara untuk berbicara di depan umum, entah itu pidato, entah itu MC, kemudian ada dai. Nah, itu juga bisa membentuk dari diri kita. Dari contoh Masnya tadi sudah bagus sekali. Saya juga yakin sesuai dengan ekspektasi saya, karena Masnya sudah terlihat sudah terbentuk karakter dan lain sebagainya. Untuk teman-teman mungkin yang belum pernah maju ke depan, ayo. Mbak Salsa. Gak apa-apa. Mau nyampaikan kesan dan pesannya, terserah. Yang penting itu halnya positif. Mbak Esa pakai baju pink. Kita kasih tepuk tangan dulu. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesannya. Iya, hadapnya ke sana. Untuk kesannya, di sini bisa memberikan motivasi kepada semua rekan-rekan kita, positif tentunya, memberikan pemikiran untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tentunya di public speaking agar berani tentunya. Untuk saya, yuk semuanya semangat untuk mengembangkan dirinya masing-masing. Sudah. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak siapa? Mbak Tika. Ya. Saya kayaknya salah pilih orang ini. Soalnya dua-duanya bagus semua dan dua-duanya
Masa kok anak lah. Anaknya loh, kalian namanya paling. Ayo deh. Hah? Mbak udah sampai apa deh? Curhat tidak apa-apa. Aku besok tangi kawanan lali orang sholat subuh. Udah kok apa? Salam sih. Campuran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean kalau acara ini piye? Perasaannya sampean piye? Perasaannya sampean piye? Seneng kok. Ada budi aku nak acara ini bareng atau apa ya turun nang omah ngono to piye? Saya mengikuti acara ini, saya bisa mengikuti kegiatan dan pengalaman yang baik. Mungkin beliau belum belajar ini. Oh, berarti dapat pengalaman dari sesuatu yang belum dipelajari. Terus pesannya untuk teman-teman yang di sini, pesannya dari sampean apa? Untuk bisa agar aktif di organisasi yang ini. Aktif di organisasi, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk rekan Andre, luar biasa. Itu maksud saya. Sebenarnya itu semuanya tuh bisa, tapi mbah yo arek zaman saiki tuh dikon maju, orang maju wis ngomong mau gak iso. Gak ada alasan seperti itu sebenarnya. Saya yakin Andre itu sebenarnya bingung. Aku ngomong apa yo? Maju sih ae. Di konsep kecil di pikiran yang mau disampaikan itu apa? Sebenarnya itu semuanya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Terus untuk pesannya untuk teman-teman supaya aktif ikut organisasi itu saya setuju sekali. Karena harapan saya kan sebenarnya harinya datang banyak yang diundang dari rantai luar juga, tapi ternyata meleset dari perencanaan awal. Nggak apa-apa, disyukuri yang datang hari ini. Terima kasih ya rekan Andre. Terima kasih. Kapok gak? Kapok. Berarti sholat tahun majunya belum? Belum ya Andre? Itu. Terus selanjutnya yaitu cara melatih kita, yaitu tadi yang disampaikan sama rekan siapa mas? Nama sampean kok lupa aku. Dada. Bisa dengan cara ikut organisasi di sekolahan. Karena kan kita organisasinya di luar sekolah ya. Secara tidak langsung, karena saya juga menemui sendiri anak yang awalnya itu pendiam, nggak mau ngomong atau belum bisa berinteraksi dengan baik dengan orang di sekitarnya. Ketika dia ikut organisasi, ketika dia dikasih tanggung jawab, secara tidak langsung perlahan karakternya akan terbentuk. Dan kalau sudah karakternya terbentuk, biasanya rasa keberanian dan juga tanggung jawab di dalam dirinya juga akan mengikuti. Benar, sampean tadi tak tanya, sampean ikut organisasi atau ekstrakurikuler apa, retorika enggak, ikut OSIS, itu juga termasuk. Dulu saya juga seperti itu, semua saya ikut, OSIS juga, DA juga, retorika juga. Banyak juga yang ngomong halah buang-buang waktu yang seharusnya pelajar pada umumnya pulang jam 2, kalau ikut organisasi pulang sampai jam 5, bahkan ada yang nginep di sekolah. Itu sisi negatifnya. Kalau kita bisa ambil sisi positifnya, ketika kita ikut organisasi seperti itu juga membentuk karakter dan keberanian pada diri kita. Dan di sini banyak juga teman-teman yang masih pelajar gitu. Sampai bisa ingat-ingat omongan saya. Ini saya mengalami sendiri. Ketika nanti kalian keluar dari sekolah, yang berguna itu ya berguna, semuanya berguna. Tapi maksudnya yang nantinya kalian temui di masyarakat itu bukan rumus X plus Y ketemunya apa, bukan itu. Tapi organisasi atau kegiatan-kegiatan yang kalian ikuti di sekolah tersebut. Seperti saya, adanya saya bisa berbicara atau mungkin bisa menyampaikan ini, itu juga dari itu.
saya nyebutnya cerewet itu bakat ya. Akhirnya saya ikut retorika di sekolahan. Setelah itu jadi terasah kelebihan saya, dan saya yakin dari teman-teman di sini itu juga punya kelebihan itu. Jadi bisa dimulai dari hal yang kecil dulu, nggak harus langsung. Kalau tadi saya bangga ya, saya bangga dan saya berterima kasih kepada rekan Andre karena mau maju ke depan tanpa ada persiapan dan akhirnya bisa. Tapi untuk teman-teman di sini tuh bisa dimulai dari hal kecil, yaitu mungkin ikut organisasi di sekolahan seperti yang dikatakan oleh rekan Dadang tadi. Itu sebagai langkah awal kalian untuk merubah mindset atau pemikiran dari rekan dan rekan kita yang ada di sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo, saya selingi sesi tanya jawab dulu. Nanti yang mau bertanya bisa angkat tangan dan nanti juga bisa dipimpin sama moderatornya. Ayo dari yang rantai keluar mungkin ada yang mau bertanya. Gak ada yang mau tanya? Yes. Ya, bentar, pakai mic Mbak. Ke depan, yuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saya yaitu Kenalan dulu. Namanya siapa? Terus dari ranting mana? nama saya Ayu Singasari, biasa dipanggil Ayu. Saya dari Ranting Gunarjo. Di sini saya akan bertanya yaitu tentang bagaimana cara membentuk karakter keberanian dalam diri kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Rekanita Ayu dari Ranting Keburarjo yaitu bagaimana cara membentuk keberanian dari diri kita. Pertanyaannya bagus sekali. Saya minta tepuk tangannya yang meriah buat rekan-rekan. Ini merupakan salah satu langkah awal juga ya untuk public speaking. Pertanyaannya, bagaimana cara membentuk karakter pada diri kita? Karena ini hubungannya sama diri kita. Yang pertama pastinya niat. Niat dari diri kita sendiri. Karena gini, karakter itu termasuk sifat, sikap, watak, dan itu nggak bisa diubah atau orang lain pun nggak bisa mengubah. Sekalipun itu pacarnya sampean sendiri, nggak akan bisa mengubah kalau bukan diri kita sendiri yang berniat untuk berubah. Berubahnya seperti apa? Pertama, dari yang tadinya nggak berani jadi berani. Dari yang tadinya malu setiap maju ke depan jadi gak punya malu, bukan ya? Jadi malu-malu bukan, jadi berani. Kembalinya itu ke diri kita sendiri, ya Mbak. Dan biasanya yang kedua yaitu kebanyakan dari orang-orang yang ditemui yaitu dari pengalaman. Seperti saya contohkan rekan Andre. Tadinya, contoh ya, rekan Andre tidak pernah mau maju ke depan karena dia merasa aku nggak berani, aku takut dan
sudah ada konsepan di pikirannya ya, pasti akan mau lagi. Karena sebelumnya dia sudah memaksa dirinya, sudah memaksa keberaniannya untuk maju ke depan dan berbicara di depan banyak orang. Itu. Jadi ada dua garis besar yang saya sampaikan untuk cara membentuk karakter kita. Yang pertama pastinya dari diri kita sendiri dulu. Niat yang serius, niat yang tenang. Aku mau koyo ngene terus, aku kudu berubah. Pastinya berubah yang lebih positif dan berubah yang lebih baik. Aku harus berkembang. Aku gak mau jalan di tempat terus. Aku harus maju. Nah, mindset seperti itu harus ada dalam pemikiran rekan dan rekan kita. Harus tertanam betul di diri rekan dan rekan kita. Yang kedua yaitu tadi melalui pengalaman. Kalau rekan dan rekan kita tidak mau mencoba, maka rekan dan rekan kita tidak akan tahu bagaimana rasanya. Ya, seperti rekan Andre tadi, dia mau mencoba. Andre, saya mau tanya, menakutkan nggak ngomong di depan banyak orang? Menakutkan apa enggak? Enggak tahu. Iya, karena enggak. Sebenarnya itu asumsi kalian sendiri, enggak semenakutkan itu gitu. Jadi yang pertama yaitu keberanian dan niatan untuk ingin berubah yang lebih baik dari diri kalian sendiri. Yang kedua yaitu mau mencoba agar mendapatkan pengalaman. Kemudian ada lagi yang ketiga, bisa juga belajar dari kesalahan. Itu juga bisa membentuk karakter kita. Karena saya pribadi juga seperti itu. Kalau misalnya kita mungkin merasa salah, itu kita bisa evaluasi untuk diri kita sendiri. Oh iya ya, seharusnya aku gak gini, seharusnya aku gak gini. Introspeksi diri. Jangan merasa benar terus. Terkadang kita juga perlu, bisa jadi kita sudah benar, tapi menurut orang lain, menurut pandangan orang lain itu salah gitu. Jadi sering-sering untuk introspeksi diri. Dari situ juga maka karakter juga akan terbentuk. Karena perubahan-perubahan yang baik pastinya juga akan mulai terlihat. Nonton Mbak ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Yang lain dari rekan kita sudah? Dari rekan ada yang mau ditanyakan? Gak usah jual kan saya toh. Maju. Maju biar masuk frame. Oh iya, rekan kakak berarti ya. Habis ini rekan ya. Kono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Perkenalkan, nama saya Salsabila Zariasya dari Minat Ranting Desa Sekian. Saya mau tanya, kan biasanya kalau di depan bingung mau ngomong apa, supaya tidak ada apa namanya gitu loh Mbak. Itu gimana mengatasi yang kebanyakan kata terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Rekanita Salsa dari Ranting Sudi. Cek. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menghilangkan kata saat berbicara di depan orang, begitu? Iya. Cek. Ya. Unik ya pertanyaannya. Pertanyaannya dari Rekanita Salsa dari Ranting Sugian. Bagaimana caranya menghilangkan kata jeda seperti itu kalau misalnya berbicara di depan banyak orang? Nah, misal diganti ngono piye, Mbak? Jadi ngono. Sebenarnya enggak ya wajar sih sebenarnya. Saya
panjang lebar terus itu secara tidak langsung otak kita berpikir apa yang harus kita bicarakan selanjutnya, apa yang harus kita sampaikan selanjutnya. Dan selama otak kita berpikir itu digantilah dengan kata tapi nanti misalnya kakean ya sarurek ya. Nah, kalau misalnya menghilangkan kata itu tergantung panjenengan persiapannya seperti apa. Karena kebanyakan kalau misalnya orang berbicara di depan banyak orang, terus kemudian banyak jedanya, banyak kata dan lain sebagainya, itu berarti konsep yang akan disampaikan pada saat itu belum benar-benar matang. Kalau misalnya seorang speaker atau seorang public speaking yang berbicara di depan banyak audiens, ketika dia berbicara dengan lancar, itu berarti apa yang mau dia sampaikan itu sudah benar-benar terkonsep, sehingga dia sudah tidak memikirkan lagi, tidak ada kata dan lain sebagainya, karena di otak dia sudah ada urutannya. Oke, pertama aku salam, kedua menyampaikan ini, ketiga ini, dan lain sebagainya, dan lain seterusnya. Berarti kalau untuk menghilangkan itu kembali lagi ke persiapan panjenengan. Jenengan harus benar-benar menyiapkan. Terkadang ada memang seorang speaker itu kalau dia sudah sudah melotok ya, sudah punya pengalaman, gak perlu oret-oretan lagi, sudah langsung pertama ini, kedua ini, ketiga ini, itu sudah tertanam di mindset atau pemikirannya. Tapi kalau untuk yang pemula memang disarankan harus punya reng-rengannya, paling enggak catatan hal yang akan dibicarakan itu, urutannya, garis besarnya. Enggak harus semua yang mau diomongkan itu dicatat semua terus dihafalkan, enggak, tapi poin-poin pentingnya. Contohnya mungkin Mbak Salsa ya disuruh untuk ngisi seminar masalah apa, contohnya masalah emansipasi wanita. Nah itu kalau untuk pemula saya sarankan memang harus punya oret-oretan, poin-poin yang mau disampaikan. Pertama salam, kedua apa, ketiga apa, masuk materi. Materi pun juga ditulis yang mau materi yang disampaikan, poin-poinnya itu apa saja. Nah setelah itu baru dipelajari. Kalau benar-benar sudah menguasai materi itu dan sudah menguasai konsepnya, saya yakin kata ada maksudnya itu, karena pada saat kita mengatakan itu kita berpikir untuk berbicara selanjutnya ini mau disampaikan itu apa, dan secara nggak langsung alam bawah sadar kita itu mengatakan kata itu. Jadi untuk itu konsepnya dulu dimatangkan, di rank-rank semuanya, kemudian sebelum hari H atau sebelum acara itu dipelajari dengan baik. Kalau misalnya teman-teman sudah menguasai materinya, sudah menguasai konsepnya, saya yakin untuk eksekusinya akan berjalan dengan baik dan lancar. Mantap. Jelas ya Mbak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sampun. Dari rekan, saya mau tanya dari rekan yang mau bertanya. Wah, Get, ada celingak-celingak kenapa, Get? Ayo, Get. Yuk, gak apa-apa sekarang, gak apa-apa. Tadi sudah berapa orang ini? 2. Sudah 2 dari rekan kita semua, nambah 1 lagi. Pas waktunya 1 jam. Tadi mulai jam 9. Jam 9. Ayo dari rekan Mas Hanif kita dibantu Mas. Nanti yang mau tanya saya kasih info. Maya niki limited edition masih Cito. Yo. Ngaco maket.
Ya mah lainnya kok dibantu toh teman-teman nih. Ya sing lanang iki baru urusan lanang. Ayo, aku gak tahu namanya soalnya asing. Iya masih. Jamnya ini muter terus rek. Mas Hari minta bantuannya toh mas. Masa dadam nek bosen aku udah dadam terus. Tapi aja takut manro buka ya. Kapan naik tak cantik-cantik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Saya dari pimpinan ranting Desa Kebonharjo. Jadi biar tanggal mbak kasih jomblo gini maksudnya terus tak kenal ngocor ya jangan pro rapi tanpa iman pro buka ngamuk Pangolah kata. Ya, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita secara pribadi itu berbicara terutama di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti ketika kita bermusyawarah di lingkungan masyarakat, seperti contohnya Karang Taruna. Kan banyak kan orang yang dewasa kan, seperti yang lebih tua. Nah, kita kan sebagai orang yang di bawahnya kan kadang merasa agak sungkan ketika berpendapat ataupun berbicara lainnya. Nah, itu cara mengatasi kita untuk rasa sungkan itu terhadap orang yang lebih tua itu gimana? Perlu saya ulangi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. padahal nek genep yo iso. Pertanyaannya berbobot sekali. Tepuk tangan untuk rekan siapa? Aris. Loh, Mas Aris, Kina ditinggal berarti. Sudah ya, saya ulangi lagi. Oh iya, sudah lagi pertanyaan. Pertanyaan dari rekan Aris dari Ranting Kebonharjo. Bagaimana cara mengatasi berbicara di lingkungan masyarakat apabila teman bicara atau lawan bicaranya lebih tua gitu ya usianya? Iya. Oke, saya ulangi ya. Pertanyaannya itu bagaimana caranya berbicara yang baik di depan banyak orang kalau misalnya itu ada orang yang lebih tua dari kita. Mungkin lebih ringkasnya kalau misalnya lagi musyawarah dalam forum ya. Soalnya kan memang kalau musyawarah kan banyak kepala yang berbeda, banyak pendapat yang berbeda. Nah, kalau kita nggak bisa menyikapinya dengan baik, kok
rantingnya sampean mungkin gitu. Caranya gimana? Padahal itu ada orang yang lebih tua, ada orang yang mungkin lebih berpengalaman. Caranya adalah yang pertama, kembali lagi ke diri sampean sendiri. Sampean pahami dulu situasinya, sampean pahami dulu yang dibahas itu apa. Setelah itu, kalau sampean merasa pendapat sampean benar, tidak apa-apa disampaikan. Walaupun sampean ibaratnya lebih muda atau lebih kecil dibandingkan teman-teman sampean. Kalau pendapat itu bisa diterima kan tidak apa-apa. Kan setiap orang kan punya hak berpendapat. Tetapi ada tapinya. Tetapi harus dengan bahasa yang baik, harus dengan unggah-ungguh, harus dengan sopan santun yang baik. Kadang kan ada orang yang berpendapat karena nggak terima pendapatnya nggak dipakai, terus habis itu dia marah-marah atau ngomongin nyentak-nyentak dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya tidak benar. Yang benar ya gimana? Kalau sampean merasa pendapat sampean itu baik, walaupun banyak orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, tidak apa-apa, sampaikan saja dengan catatan, dengan sopan dan dengan unggah-ungguh yang baik. Nah misalnya si mamane kamu atau dia wis darno, sepenting aku sudah ada di jalan yang benar. Iya lurus. Bisa dipahami mas? Nggih, interupsi lagi, monggo. Kan sebagian dari kita kan ada yang ya istilahnya kan ya bahasanya kan tadi kan harus yang sopan ya kan juga, tapi sebagian dari kita itu kan ada yang berbicara itu sulit, berbicara maksudnya gimana ya? Oh, mau ngomong itu sulit. Mengolah bahasa dan katanya kan agak sulit kata. Oh gitu, ya. Nggih paham. Nah itu nantinya tergantung di forumnya sampean. Kalau forumnya formal seperti rapat dan lain sebagainya, kalau formal itu kan memang sampean penyampaiannya harus formal juga gitu. Tapi nanti misalnya kayak rapatnya nyantai, nah itu sampean nggak usah takut. Jadi sampean nyampaikannya juga nyantai aja, pakai bahasa sampean sendiri. Yang penting itu mudah dimengerti gitu aja. Tapi itu balik lagi sama sampean berani atau enggak menyampaikan itu gitu. Gitu ya mas ya. Ada lagi yang mau sanggar? Siap, sampun? Nggih, sampun. Kayaknya mau masih pakai teko. Nggih, saya mau tanya. Dari ranting mana mas? Bonarjo. Dapat aku apa? Kita awal mau gak menu. Ada yang mau ditanyakan tak? Betul? Gak apa-apa yang mau ditanyakan, bebas. Sudah? Gak ada yang mau bertanya lagi? Mbak, enak sekali dapat. Iya, monggo. Disanggar lagi gak apa-apa. Nek misalnya belum jelas disanggar lagi gak apa-apa. Sudah ya? Mbak, mana itu Mbak? Hah? Mbak, Oh iya. Tenang, agak bujuk. Dan kayaknya bilang, maju dah. Maju dah. Saya puasa Mbak. Hah? Ayo, perannya mulai kok ini. Ayo Mas Aris. Nyam. ini loh Mbak. Jangan. Aku tidak mau ingat janji loh. Terima kasih. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ada? Ini sampai jam berapa sih mas? Mas Hari? Sudah ya? 1 jam. Habis ini ada acara di PAC ya? Nah, karena memang waktunya tabrakan ya. Saya juga terima kasih dari teman-teman dari PAC karena sudah mau mengalah untuk waktunya di sini dulu. Jadi saya langsung saja untuk
kesimpulan pada kegiatan kita pada pagi hari ini adalah apa? Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu jangan pernah takut untuk berbicara di depan banyak orang selagi apa yang kalian bicarakan itu benar. Duh, piye ora direkod. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu dari saya, jangan pernah takut untuk berbicara di depan banyak orang, jangan pernah takut untuk berpendapat di depan banyak orang selagi apa yang sampean sampaikan, apa yang sampean bicarakan itu benar dan sesuai dengan jalurnya. Kemudian selalu berpikir positif, kita ubah karakter kita yang lebih baik, kita asah lagi keberanian kita. Karena apa? Karena tidak ada yang tidak bisa kalau kita sudah niat dari dalam diri kita, kalau kita sudah mau berubah menjadi yang lebih baik. Setelah ini, kalau misalnya disuruh maju ke depan, disuruh berbicara di depan, atau pada saat ada perekrutan di lapangan di masyarakat, mau nggak berubah jadi yang lebih baik? Bersedia untuk dimintai tolong? Siap? Siap. Sudah? Saya terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk rekan dan rekanita atas kesempatan yang diberikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, kalau mungkin ada yang saya sampaikan ini kurang sreg di hati rekan dan rekanita. Kita di sini sama-sama belajar. Saya juga tidak berniat untuk menggurui. Kalau misalnya ada hal yang baik dari diri saya, monggo diambil. Kalau memang ada yang buruk dari diri saya, jangan diambil. Terima kasih kepada Rekanita Zurika. Jadi kesimpulannya pada acara cara berbicara di depan orang harus ada persiapan. Pertama yaitu mental, yang kedua cek. Dan kalau berbicara di depan orang itu harus menatap orangnya. Yang kedua bersikap tenang. Jangan pernah takut berbicara di depan orang selagi perkataan tersebut baik dan benar. Selalu berpikir positif dan merubah karakter menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.